Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sinta Rosiana dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi kimia yaitu hidrolisis garam. Oke, apa sih hidrolisis garam? Nah, hidrolisis garam itu adalah reaksi penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam atau basa. Nah, sebenarnya teman-teman hidrolisis garam ini gak asing di kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya yaitu apa sih manfaat dari hidrolisis garam? Nah, tanpa kita sadari, hidrolisis garam itu pengaplikasiannya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu contohnya ada digunakan sebagai penjernih air. Yang kedua ada untuk pemutih pakaian. Kemudian kalau misalkan anak atau teman-teman lagi demam nih, nah ada dari kita menggunakan kompres dingin yang biasanya kalau orang zaman dulu pakainya kompres pakai air es atau pakai kain gitu ya, ditempelin ke kepala. Nah, untuk aplikasi itu sekarang ini ada contoh-contoh aplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi hidrolisis garam, perlu kita ketahui mengenai kompetensi dasar juga tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu kompetensi dasar. Yang pertama ada menjelaskan pengertian dan reaksi hidrolisis garam. Yang kedua ada menentukan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi hidrolisis garam ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu membandingkan garam yang dapat terhidrolisis dalam air dan menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Next. Nah teman-teman, materi hidrolisis garam ini terbagi menjadi beberapa materi, diantaranya yaitu yang pertama ada pengertian dari hidrolisis garam, yang kedua ada sifat-sifat dari larutan garam, dan yang ketiga ada jenis-jenis larutan garam. Oke, kita langsung aja pembahasan pokok materi yang pertama, yaitu pengertian dari hidrolisis garam. Nah, hidrolisis ini berasal dari dua kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Oke, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam oleh air yang menghasilkan asam atau basa. Nah, reaksi ion-ion garam ini dengan air akan membentuk kesetimbangan dan mempengaruhi pH dari larutan. Kemudian bagaimana sih hidrolisis dapat terjadi? Nah, hidrolisis garam hanya dapat terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah atau basa lemah. Nah, jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat dan basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis dalam air. Oke teman-teman, masuk ke pokok materi yang kedua, yaitu ada sifat dari larutan garam. Oke, seperti yang kita tahu, pereaksian asam dengan basa akan menghasilkan garam dengan air. Nah, garam ini kita sebut dengan reaksi penggaraman. Kemudian jika air ini kita sebut dengan reaksi penetralan. Nah, tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral dengan pH-nya 7. Kemudian sifat larutan ditentukan oleh sifat asam dan basa pembentuknya. Nah, oke. Contoh dari sifat-sifat larutan garam ini kita bisa lihat dari tabel berikut. Yang pertama yaitu terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, maka sifat larutannya netral dengan pH 7. Contohnya yaitu ada NaCl yang terbentuk dari HCl dan NaOH. Kemudian larutan garam yang kedua itu asam pembentuknya dari asam kuat dengan basa pembentuknya lemah, maka sifat larutannya akan cenderung asam dengan pH di bawah 7.
contohnya yaitu NH4Cl yang terbentuk dari HCl dengan NH4OH. Oke, kemudian sifat larutan yang ketiga ada dengan asam pembentuknya yaitu asam lemah dengan basa kuat, maka sifat larutannya akan cenderung basa dengan pH di atas 7. Contoh larutannya yaitu CH3COONA yang terbentuk dari CH3COOH plus NaOH. Kemudian bagaimana dengan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah? Nah, sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini tergantung pada nilai Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah pembentuknya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jika suatu larutan terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, maka sifat larutannya bergantung pada perbandingan Ka dengan Kb-nya. Yang pertama, jika Ka lebih besar dari Kb, maka sifat larutannya akan cenderung asam dengan kisaran pH kurang dari 7. Kemudian yang kedua, jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka sifat larutannya akan basa dengan kisaran pH lebih besar dari 7. Kemudian yang ketiga, jika Ka sama dengan Kb, maka sifat larutannya netral dengan pH sama dengan 7. Nah, kita lihat contoh di bawah. Ada larutan CH3COOH ditambahkan dengan NH4OH menghasilkan CH3COONH4. Nah, dengan nilai Ka sama dengan 10 pangkat min 5 dan Kb-nya 10 pangkat min 5. Kita lihat nilai Ka dan Kb ini nilainya sama besar, sehingga sifat larutannya berupa garam netral dengan pH sama dengan 7. Oke, masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada jenis-jenis larutan garam. Nah, berdasarkan reaksi hidrolisis yang terjadi, jenis larutan garam ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hidrolisis garam sebagian atau parsial dan hidrolisis garam total. Nah, hidrolisis garam sebagian ini asam dan basa pembentuknya itu ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ada NH4Cl. Dengan reaksi pembentukannya dari asam HCl dengan basa NH4OH menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, berdasarkan reaksi asam basa ini kita ambil garam NH4Cl, kemudian kita buat reaksi ionisasi dalam airnya, yaitu NH4Cl menghasilkan NH4 plus Cl-. Kemudian kita buat reaksi hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis ini kita tambahkan dengan air H2O. Yang pertama itu NH4 plus H2O menghasilkan NH4OH plus H+. Sedangkan Cl- direaksikan dengan H2O tidak akan terhidrolisis dalam air. Kemudian contoh dari garam yang terhidrolisis bagian yang kedua yaitu ada terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya NaCN dengan reaksi pembentukannya dari HCN plus NaOH menghasilkan NaCN plus H2O. Nah, dengan reaksi ionisasi dalam airnya yaitu NaCN menghasilkan Na plus Cn-. Kemudian reaksi hidrolisisnya Cn- ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan HCN plus OH-. Kemudian ion Na plus ini kita reaksikan dengan H2O, maka tidak akan terjadi reaksi hidrolisis. Oke, maka kita dapat simpulkan ya bahwa hidrolisis garam sebagian atau parsial ini bisa kita lihat dari reaksi hidrolisisnya. Nah, yang pertama ini dari asam kuat dan basa kuat, reaksi hidrolisisnya hanya bisa menghidrolisis satu ion, yaitu ion NH4, sedangkan ion Cl tidak bisa terhidrolisis dalam air.
Kemudian yang kedua yaitu dari asam lemah dengan basa kuat, reaksi hidrolisisnya hanya bisa menghidrolisis satu ion, yaitu ion Cn-. Sedangkan ion Na+ tidak bisa terhidrolisis dalam air. Kemudian jenis garam yang kedua yaitu ada hidrolisis garam total dengan asam basa pembentuknya yaitu dari asam lemah dengan basa lemah. Contohnya ada garam CH3COONH4 dengan reaksi pembentukan dari asam lemah CH3COOH ditambahkan dengan basa lemah NH4OH menghasilkan CH3COONH4 plus H2O. Kemudian kita buat reaksi ionisasinya dalam air. Dari garam CH3COONH4 akan menghasilkan ion CH3COO- plus NH4 plus. Dengan reaksi hidrolisisnya yaitu yang pertama ada CH3COO- direaksikan dengan H2O, maka akan terhidrolisis menjadi CH3COOH plus OH-. Kemudian yang kedua NH4 plus direaksikan dengan H2O, maka akan terhidrolisis menjadi garam NH4OH plus H+. Oke, sekian saja pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.